Oh ya, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu kali ya, Kak. Boleh dong bagi tips buat teman-teman yang ingin dapetin beasiswa LPDP ini? Oh wow, aku pribadi, selalu percaya bahwa semua Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang Beasiswa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. So, aku mau kenalin diri aku. Aku Gloria Vania. Pada hari ini akan menjadi host dalam BBB dengan tema tips dapetin beasiswa LPDP. Nah, kali ini aku nggak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh kakak yang keren banget, yaitu ada Kak Ratih. Kak Ratih ini berhasil mendapatkan beasiswa LPDP pada tahun 2016 di University of Melbourne, Australia, dengan jurusan Master of Development Studies. Gimana nih Unifriends? Keren banget bukan? Oh iya, di akhir sesi sharing, kita juga ada buka sesi tanya jawab loh. So, jangan kemana-mana. Langsung saja aku sapa Kak Rati ya. Halo Kak Rati. Halo Gloria. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Gloria dan teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Oh ya Kak, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai beasiswa LPDP nih, boleh dong sharing kegiatan yang sedang Kakak jalani saat ini? Ya, aku saat ini adalah salah satu pegawai negeri di salah satu kementerian, di Kementerian Luar Negeri. Jadi keseharian aku berkutat di antara pekerjaan, aku juga baru melahirkan, jadi aku berkutat di antara tugas menjadi ibu dan pekerjaan sehari-hari. Wah, keren banget Kak. Oh ya, ini mungkin kita lanjut ke beasiswa sharing kali ya Kak. Boleh dong, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, apa itu beasiswa LPDP? Boleh banget. Jadi, aku yakin banget bahwa sebagian besar teman-teman yang di sini itu pasti sedikit banyak udah pernah dengar sebenarnya apa sih beasiswa LPDP itu. Jadi aku sedikit summarize aja. Ya, jadi LPDP itu adalah salah satu beasiswa yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Namanya tuh Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi ada beberapa beasiswa yang didanai oleh pemerintah. Salah satunya adalah LPDP. Secara umum, yaitu mendanai pendidikan S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Begitu. Dan untuk list-list kampusnya, itu keren-keren banget. Jadi, alhamdulillah banget, itu suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi salah satu penerima. Dan aku yakin mudah-mudahan teman-teman yang bergabung hari ini juga bisa menjadi keluarga besar dari LPDP. Wah, berarti beasiswa ini merupakan beasiswa dari pemerintah Indonesia ya Kak, untuk masyarakat Indonesia seluruhnya ya? Betul, betul. Semua warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama untuk mendaftar dan mendapatkan kesempatan bersekolah lebih tinggi dari LPDP. Wah, Dan kalau kita lihat website-nya, sebenarnya ada beasiswa lain juga khusus untuk guru, khusus untuk apa atlet-atlet atau pelajar yang ahli di bidang olahraga gitu. Jadi wow. please go check the website and it's all there. Oh ya Kak, ini aku penasaran nih Kak, beasiswa ini mencakup apa aja sih Kak? Jadi sebenarnya beasiswa ini tuh banyak banget targetnya. Aku secara umum aja ya sebenarnya ya. Kita semua tuh bisa dapat infonya di website. Jadi aku ngerangkum aja buat teman-teman sambil kita sharing ya. Jadi ada beasiswa afirmasi, yaitu mencakup untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, difabel. Ada juga afirmasi daerah bagi teman-teman calon pendaftar yang tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas pemerintah. Dan beasiswa prasejahtera atau yang membuat teman-teman yang membutuhkan bantuan finansial yang sedikit lebih banyak dibandingkan untuk beberapa golongan. Lalu ada beasiswa yang targeted untuk PNS, TNI, Polri, dan bagi calon pendaftar yang berkecimpung di dunia kewirausahaan. Lalu ada beasiswa umum, yaitu beasiswa yang saya daftar dan saya dapatkan reguler, PTUD, atau perguruan tinggi utama dunia, dan co-funding. Jadi sekarang itu
Tadi mungkin belum disebutkan sebelumnya, saya itu penerima beasiswa tahun 2016. Zaman saya belum ada nih co-funding. Sekarang ada skema baru co-funding di mana LPDP itu akan sharing biaya dengan individu. Jadi ini yang agak unik nih. Zaman aku sih belum ada. Jadi kita bisa cover biaya pendidikan, nanti LPDP cover biaya kehidupan sehari-hari atau sebaliknya. Seperti itu. Wah, Itu berarti sih cakupan beasiswa LPDP. berarti banyak juga ya pilihan untuk beasiswanya ya, Kak? Banyak banget. Dan kalau kita mendaftar beasiswa umum misalkan, yang reguler nih, itu kuotanya tentu beda dengan teman-teman yang mendaftar di targeted atau PNS TNI Polri. Bahkan kita pun akan beda kuota dengan rekan-rekan beasiswa umum yang mendaftar di co-funding misalkan. Jadi sangat adil sih menurut aku. Dan setiap cakupan itu sesuai banget dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam gitu. Oh ya Kak, aku nih penasaran ya. Biasanya kalau beasiswa tuh kan ada benefit yang didapatkan oleh si penerima. Nah, aku penasarannya apa sih benefit yang didapatkan dari beasiswa LPDP ini untuk si penerimanya, Kak? Banyak banget. Mungkin sebagian besar teman-teman juga udah pernah research atau dengar-dengar dari teman-teman atau keluarga yang pernah dapat ya. Beasiswa itu, LPDP itu cover 2 komponen biaya utama. Satu, biaya pendidikan, itu semua ditanggung. Tuition fee, biaya pendaftaran, tunjangan buku, bahkan kalau kita ikut seminar internasional, itu pun kita bisa di-cover uang tiket perjalanannya, uang pendaftaran untuk ikut seminar itu pun gitu. Tapi tentu saja ada standar-standar atau persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu komponen yang kedua adalah biaya pendukung. Ini yang sebenarnya menjadi salah satu highlight dari LPDP ya, yang membedakan dengan beasiswa lain. Mungkin pertama tuh kita ditanggung transportasi, kita dapat tiket pesawat pulang pergi, lalu kita di cover juga visa atau bahkan asuransi kesehatan yang menurut aku tuh sangat membantu. Lalu yang paling penting, yang aku tahu banget paling ditunggu-tunggu sama calon pendaftar adalah biaya hidup bulanan. Itu yang menurut aku adalah sebuah komponen yang sudah dengan matang dipikirkan oleh LPDP karena tiap negara itu beda-beda biayanya, sangat disesuaikan dengan living cost dari negara tersebut. Wah, berarti lumayan ya Kak, kita bisa sekolah, terus dibayarin sama pemerintah, terus kita juga bawa nama Indonesia ya Kak? Banget, dan aku Lumayan sih. pribadi ngerasain bangga banget ketika orang-orang bertanya, kamu beasiswa apa? Gitu kan. Tanpa maksud untuk diskredit beasiswa lain ya, aku bisa dengan bangga bilang, aku dibiayai oleh negara sendiri. Lalu ada orang-orang yang kayak, oh ternyata, karena ada kan teman-teman dari negara lain yang merasa bahwa kayak, oh Indonesia itu bukan negara maju. Masih ada orang asing yang mikir kayak gitu ya. Dan kita bisa dengan bangga kayak, yes, I'm fully funded by my government to study in this particular university. Dan itu adalah suatu statement yang membanggakan banget buat aku sendiri gitu. Oh ya, aku penasaran nih Kak, berapa lama sih persiapan Kakak sebelum mendaftar LPDP ini? Aku cukup lama, 3 bulan itu lama atau sebentar? Aku 3 bulan lah kira-kira. Lumayan lama sih Kak, cukup lama sih. Tapi itu aku sudah punya sertifikat IELTS sertifikat bahasa sebelumnya. Jadi kalau dipukul mundur dari aku pertama tes bahasa mungkin 6 bulan. Wow, berarti persiapannya udah mateng ya Kak, udah sampai tes bahasa juga. Iya, jadi aku kebetulan dari awal lulus kuliah memang sudah aku bekerja dulu, lalu setahun bekerja aku merasa kayaknya aku butuh tantangan yang lebih nih di dunia pendidikan, aku butuh self development di lingkungan yang lebih beragam dan lebih challenging. Jadi aku daftar beasiswa, jadi aku dari 6 bulan itu aku research beasiswa yang kira-kira cocok untuk kebutuhan aku dan yang bisa aku penuhi persyaratannya, itu penting ya. Jadi aku daftar 6 bulan lah, dari aku tes bahasa, persiapan tes bahasa,
sampai daftar LPDP 6 bulan. Wow, kalau selain tes bahasa, apalagi nih yang Kak Ratih persiapkan? Administrasi. Karena mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga di website ada cukup banyak berkas administrasi yang harus kita submit saat pendaftaran. Sebenarnya sih tidak sulit itu administrasinya. Tapi kalau kita mendadak, untuk aku pribadi, kalau mendadak itu ada aja kayak surat yang nggak kekejar, atau ternyata ada surat rekomendasi typo, atau personal statement yang dibuat buru-buru. Jadi pas kita submit ternyata baru kalimatnya kok nggak nyambung, yang gitu-gitu loh. Jadi itu juga salah satu persiapan yang aku persiapkan cukup matang, dan aku berkali-kali, karena berkas administrasi itu adalah gerbang pertama kita daftar, adalah wajah pertama kita di LPDP. Jadi kalau kita salah submit atau bagaimana itu langsung di thread gitu, langsung bye. Jadinya aku sangat put efforts dalam persiapan administrasi sih. Wah, berarti mesti benar-benar lengkap ya, Kak, persyaratannya disiapin. Terus ada nggak sih persyaratan yang menurut Kakak sulit Kakak bikin atau Kakak buat gitu? Buat aku yang paling tricky, karena kalau sulit kan ini ya, tergantung. Iya sih, Itu personal statement. personal statement. Personal statement di mana kita harus menuliskan argumen-argumen mengapa kita mengambil LPDP, mengapa kita harus kenapa LPDP harus menerima kita. Lalu apa kira-kira kontribusi kita terhadap Indonesia, karena sekali lagi beasiswa LPDP itu menggunakan anggaran pemerintah yang secara tidak langsung kita ini dibiayai oleh rakyat Indonesia. Jadi kita harus membuat sebuah statement apa nih kira-kira kontribusi kita terhadap Indonesia yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam menyekolahkan kita. Lalu ada argumen juga kenapa kita pilih jurusan ini, kampus ini. Itu harus diformulasikan jadi sebuah paragraf yang menurut aku tuh menantang. Jadi itu yang buat aku paling sulit, personal statement. Berarti mesti dipikirin sebaik mungkin ya, Kak? Karena kita harus terlihat humble bragging. Kita harus menuliskan apa kelebihan kita, apa yang bisa kita offer tanpa terlihat pamer, overconfident, dan tangible. Jadi rencana kontribusi kita terhadap Indonesia itu harus nyata. Jadi aku pribadi, aku tidak menulis personal statement yang muluk-muluk lah gitu. Yang aku menulis jangka pendek seperti ini, jangka panjang seperti ini, yang tangible buat aku, dan itu yang alhamdulillahnya sih diterima dengan baik oleh pewawancara. Keren sih, Kak. Terus ini nih, mungkin teman-teman nih pada ada yang belum tahu mungkin, kira-kira pendaftaran LPDP ini dibukanya dari kapan sih, Kak? Yes, jadi pendaftaran itu saat ini dibagi 2 tahap. Pertengahan tahun dan akhir tahun. Setahuku, yang periode tahapan 1 sudah selesai. Pendaftarannya sudah tutup, saat ini sedang proses, dan berikutnya itu, tes berikutnya itu mulai 1 Agustus. Yes, ya, tahapan kedua 1 Agustus sampai 8 September. Berarti masih bisa daftar ya, Kak, sekarang? Masih banget. Jadi teman-teman yang bergabung di sini, kita masih ada waktu sampai bulan September. Bagi yang sudah menyiapkan, bisa cek lagi, bisa sharing dengan rekan-rekan atau keluarga yang sudah pernah daftar atau sudah pernah keterima. Dan yang belum mendaftar, yuk kita coba motivasi diri agar menyelesaikan atau memantapkan diri untuk daftar. Jangan takut dulu. Itu sih yang paling penting, jangan takut, jangan jiper dulu. Harus berani ya, Kak, untuk mencoba gitu. Betul sekali. Oh ya, aku dengar-dengar nih, habis lulus, para penerima beasiswa itu harus balik ke Indo gitu ya, Kak? Oh, iya. Yes, betul sekali. Kita secara tertulis akan menandatangani kontrak
bahwa kita bersedia pulang ke luar negeri. Maaf, kok pulang ke luar negeri ya, pulang ke dalam negeri. Sekali lagi, itu karena kita ini dibiayai oleh Indonesia. Kita ini dibiayai dengan uang-uang rakyat. Memang ada kasus di mana kita memang bisa berkontribusi untuk Indonesia di luar negeri. Itu pun sangat bisa diajukan di LPDP dan mereka menerima. Jadi bukan mentah-mentah kayak, oh kita harus pulang ke Indonesia, lalu kita pulang, ternyata kita di Indonesia malah kurang optimal gitu kontribusinya. Dan mungkin ada organisasi atau proyek-proyek yang kita bisa lakukan di luar negeri dan mengharumkan nama Indonesia. Aku punya pengalaman, teman saya, dia jurusannya agak unik. Dia arkeologi, lalu dia akhirnya salah satu kontribusi dia dan dia aktif mempromosikan Indonesia itu di luar negeri dengan dia membangun sebuah organisasi Institut Cagar Budaya yang akhirnya banyak proyek-proyek di Indonesia dan dia banyak di-funding oleh luar negeri dan tentunya itu sangat diapresiasi oleh LPDP. Jadi bukan berarti kita harus pulang secara fisik, tapi lebih ke kita harus pulang ke Indonesia untuk membangun negeri. Tentunya sih kita harus lapor ya, karena kita ada kontrak, kita bersedia pulang ke Indonesia. Jadi kalau kita mau stay di luar negeri dengan alasan yang ABCD itu harus dengan izin LPDP. Oh, berarti masih bisa, tapi harus ada izin ya Kak, harus ada izin dari LPDP-nya. Karena setahu saya itu ada peraturan 2N+1 kita stay di Indonesia. Dan sepertinya itu bukan peraturan yang baru karena setahuku banyak sekali beasiswa-beasiswa khususnya beasiswa pemerintah asing yang mewajibkan kita harus pulang juga ke negara asal gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman bahwa syarat pulang ke tanah air itu bukan hal yang menakutkan dan itu bukan hanya terjadi di beasiswa LPDP. Jadi jangan langsung kayak takut nanti kalau kita keterima kerjaan oke banget di luar negeri bagaimana? Itu bisa komunikasikan kok. Yang penting kita daftar dulu. Yang penting ada komunikasi ya Kak. Betul, itu yang penting, betul sekali. Yang penting komunikasi, nggak menghilang lah. Oh ya Kak, apa aja sih yang diperlukan atau syarat-syarat penting untuk mendaftar beasiswa ini Kak? Pertama kita harus menyelesaikan atau submit dokumen-dokumen atau semua persyaratan yang diminta. Dan persyaratan khusus itu tidak ada. Aku pribadi ya, kita harus siap mempersiapkan semua mata tes. Dan tadi kan kita belum ngobrol ya tesnya ada apa aja ya. Belum. Jadi tahapan tes itu kan ada seleksi administrasi, yang tadi aku udah sempat cerita panjang lebar bahwa banyak dokumen yang harus disiapkan. Lalu kita juga harus ada attention di tes seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Ini yang challenging banget juga. Aku baru ngobrol dengan teman-teman aku yang baru tes kemarin di targeted beasiswa, mereka bilang, wah ternyata substansi akademik ini kok susah banget, nggak nyangka nih ternyata tricky banget, yang kayak gitu. Dan ada seleksi wawancara. Mungkin nanti di Q&A bisa kalau ada yang mau tahu lebih lanjut sebenarnya seleksi substansi akademik kayak apa sih, nanti bisa ada yang nanya sih kalau ada yang mau tahu lebih lanjut. Jadi kalau aku pribadi, aku sangat put attention di substansi akademik dan wawancara. Apalagi wawancara, itu kita latihan cara tutur bicara, kita bagaimana kita pitching kepada orang yang pertama kita temui, dan mereka adalah ahli-ahli di bidangnya. Dan itu wawancara adalah yang penentu paling besar dari eligibility kita untuk dapat LPDP. Jadi itu. Oh ya Kak, ini mungkin untuk teman-teman yang belum tahu kali ya, kalau mau cari tahu tentang info LPDP itu bisa kemana ya Kak? Yes, LPDP itu punya website yang bisa kalian search di lpdp.kemenq.go.id. Semua informasi-informasi basic information bisa kalian dapatkan di situ, semua lengkap banget. Bahkan mereka punya tim yang tanggap jika kita punya Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memang tidak ada di website.
itu bisa banget ditanya ke mereka. Tapi tentunya kita harus baca dulu itunya, buklet-bukletnya, karena setiap beasiswa, cakupan beasiswa LPDP itu banyak banget, dan setiap beasiswa itu punya syarat-syarat khusus, jadi dibaca dulu bukletnya. Yang penting mau baca. Mau baca. Berarti di website itu udah lengkap ya Kak semuanya sampai persyaratan, terus dan lain-lain yang diperlukan ya Kak? Yes, lengkap banget, lengkap banget. Bahkan semua format surat, format personal statement itu ada di bukletnya juga. Oh ya, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu kali ya Kak. Boleh dong bagi tips buat teman-teman yang ingin dapetin beasiswa LPDP ini? Oh wow, aku pribadi selalu percaya bahwa semua itu harus persiapan yang matang. Jadi pertama jangan pernah menunda. Kalau memang kita merasa tidak ada halangan untuk mendaftar atau melanjutkan jenjang lebih tinggi, daftar secepatnya. The best time is now. Jangan pernah minder dan selalu yakin bahwa kita ini punya kualitas yang sama baiknya dengan orang-orang yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan LPDP. Wah, berarti harus confident ya Kak, harus percaya diri gitu loh. Iya betul, percaya diri, harus time management-nya harus baik. Yang paling penting sih kuncinya percaya diri ya. Percaya diri kalau bisa lolos gitu ya Kak. Iya, betul. Sekarang kan udah kelar ya sesi sharing kita. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah mendengar sesi sharing dari Kak Ratih? Semoga makin lebih paham ya tentang beasiswa LPDP. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Ratih yang udah mau bergabung dengan aku hari ini, dan juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dan sudah bertanya dengan antusias di Zoom ini. So gabung lagi dengan kita di BBB berikutnya. Untuk yang pengen tahu atau dapat info beasiswa lebih lanjut nih, atau beasiswa apapun, boleh banget untuk follow Instagramnya @universitas123, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, Universitas 123 ya. Nah, sekian dari aku. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Ini 123. Sampai jumpa moderator, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih narasumber atas ilmunya. Terima kasih, Kak. Sama, sehat selalu. Amin. Nah, teman-teman kalau suka dengan video seperti tadi, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Atau teman-teman juga bisa buka nih website kita www.universitas123.com atau kunjungi sosial media kita, Instagram kita, TikTok kita, atau join grup Telegram kita. Di sana teman-teman akan dapat banyak sekali informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.